Formasi ini sangat mengerikan, dan segera mengguncang pengepungan leluhur iblis Luo dan Lord of Abyss Demon di tengah raungan yang berderak. Dunia iblis meraung keras, seolah-olah akan meledak. Raja Iblis Laut meraung, "Tidak peduli siapa kamu, begitu leluhur Yuanmo tiba, kamu semua akan mati." Namun, suaranya belum jatuh. Dua sosok diam-diam muncul di tiga sudut formasi sumber iblis tertinggi. Itu adalah Molly dan Demon Qian. Keduanya menampilkan satu demi satu cakram formasi pada saat yang sama. Cakram formasi ini bergabung menjadi formasi besar dalam sekejap. Mereka mendesak dengan sekuat tenaga, dan tiba-tiba aura formasi besar, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang melemah. Raja Iblis Laut sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Ini adalah formasi besar yang dibuat oleh leluhur Yuanmo sendiri. Bagaimana bisa dilemahkan oleh dua orang yang bahkan bukan yang tertinggi ini? Tidak hanya Raja Iblis Laut, tetapi leluhur Iblis Luo menatap dengan kaget. Anak itu memang cukup mampu. Arai ini diberikan oleh Qin Chen kepada Molly dan Demon Qian. Setelah diaktifkan, itu segera menunjukkan efek yang mencengangkan, dengan cepat melemahkan arai sumber iblis tertinggi. Molly dan Demon Qian mengaktifkan arai, dan segera merasakan bahwa kekuatan arai di sekitar mereka melemah seperempat. Mereka berdua juga diam-diam terkejut. Meski hanya seperempat, tapi untuk duel antar ahli, kekuatan seperempat ini cukup untuk mengubah seluruh situasi pertempuran. Lord of Abyss Demon dan leluhur Iblis Luo memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas menuju Raja Iblis Laut. "Sialan, apakah kamu pikir kamu yakin untuk menang?" ucap Raja Iblis Laut meraung, dan sebuah bendera hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Segera setelah bendera itu muncul, angin jahat yang tak terhitung jumlahnya dan energi iblis melonjak di sekelilingnya dalam sekejap, dan kekuatan iblis di tubuh Raja Iblis Laut berkembang. "Spanduk Iblis Pemakan Langit," ucap Lord of Abyss Demon tiba-tiba berseru. Benda ini adalah harta karun dari klan Iblis Abisal. Setelah diaktifkan, itu akan memiliki efek jera yang kuat pada klan iblis lainnya. Dalam duel antar master, begitu satu pihak ditekan, mereka akan langsung kalah. "Hahaha, kamu mengenal spanduk iblis pemakan langit ini?" "Ya, ini adalah harta yang diberikan oleh leluhur Yuanmo kepadaku, dan itu juga merupakan dasar bagiku untuk berdiri di lautan Dewa Iblis Kekacauan ini. Berlututlah untukku," ucap Raja Iblis mencibir. Panji iblis melambung ke langit, dan kekuatan iblis bergulir menyapu segalanya. Jeritan nyaring yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan masih ada beberapa orang kuat yang bersembunyi di seluruh pulau iblis kekacauan. Pada saat ini, mereka semua berteriak ngeri, dan tubuh mereka runtuh satu persatu. Jiwa dari iblis kuat yang tersisa di pulau iblis kekacauan dilahap, dan pola sihir yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di spanduk iblis pemakan langit, dan kekuatannya luar biasa. Kekuatan iblis yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti Lord of Abyss Demon dan leluhur Iblis Luo. "Hahaha, aku ingin melihat seberapa sombongnya kalian," ucap Raja Iblis Laut meraung dan penuh percaya diri. Di bawah langit dunia iblis ini, tidak ada klan iblis yang dapat menahan paksaan dari spanduk iblis pemakan langit. Namun, ketika kekuatan iblis yang mengepul ditekan, bola matanya tiba-tiba menjadi bulat. Kekuatan iblis yang bergulir ditelan oleh orang kuat tertinggi di depannya seperti lautan luas, dan aura leluhur Iblis Luo di sisi lain hampir tidak bisa ditekan. Raja Iblis Laut memandang Lord of Abyss Demon dengan ngeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana orang bisa menyerap kekuatan iblis di spanduk iblis pemakan langit? Di seluruh dunia, kecuali kamu adalah orang yang kuat dari klan Iblis Abisal, jika tidak. "Tidak? Apakah kamu dari klan Iblis Abisal?" ucap Raja Iblis Laut tiba-tiba menatap Lord of Abyss Demon dengan kaget dan marah. "Huff, kamu ingin menggunakan spanduk iblis pemakan langit untuk menekan kursi ini?" ucap Lord of Abyss Demon mendengus dingin, dan terdengar ledakan keras. Abyss Demon yang tak berujung melonjak keluar dari tubuhnya seketika, dan jalan mengerikan dari Abyss Demon tiba-tiba menyelimuti langit dan bumi, melahap spanduk di tangan Raja Iblis Laut. Suara dengungan bergema, dan pancaran spanduk iblis pemakan langit begitu cemerlang, tiba-tiba dikendalikan oleh Lord of Abyss Demon, dan kekuatan mengerikan di dalamnya ditekan dengan keras pada Raja Iblis Laut, dan aura Lord of Abyss Demon turun tajam. "Jalan klan Iblis Abisal, siapa kamu?"
Ucap Raja Iblis Laut berkata dengan ngeri, ekspresinya terkejut dan marah. Siapa kursi ini? Tidak bisakah kamu melihatnya? Raja Iblis Laut, ketika kamu melihat tuanmu, kamu masih tidak berlutut. Ucap Lord of Abyss Demon tiba-tiba mengungkapkan wajah aslinya, dan kekuatan mengerikan dari Abyss Demon menyapu dalam sekejap. Dikombinasikan dengan paksaan dari Panji Iblis Pemakan Langit, pikiran Raja Iblis Laut kekacauan terguncang dengan liar, dan kakinya menjadi lemah tanpa sadar. Penguasa Iblis Abyss. Orang di depannya ternyata adalah keturunan klan Iblis Abyss yang telah menghilang di dunia iblis selama ratusan juta tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Raja Iblis Laut sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri, dan jiwanya sedikit linglung sejenak. Namun, dia adalah orang kuat tertinggi, dan saat dia linglung, dia bangun dalam sekejap. Lord of Abyss Demon, kamu sangat berani, apakah kamu ingin tidak mematuhi leluhur Yuanmo? Ucap Raja Iblis Laut meraung. Tidak peduli seberapa mulia Lord of Abyss Demon, dia hanyalah keturunan dari leluhur Yuanmo. Energi iblis di tubuhnya terus melonjak, dan dia ingin melepaskan diri dari kendali. Namun, pada saat dia hendak melawan, di belakang Raja Iblis Laut, sesosok tiba-tiba muncul, seolah-olah muncul di dunia ini entah dari mana, tangan kanannya menghantam kepala Raja Iblis Laut. Itu adalah Qin Chen. Qin Chen telah bersembunyi dalam kegelapan sampai saat kritis ini, ketika dia melakukan serangan tiba-tiba. Kekuatan mengerikan itu mengalir ke dalam pikiran Raja Iblis Laut dalam sekejap, dan dengan gila-gilaan memengaruhi jiwanya. Raja Iblis Laut tampak ketakutan, dia tidak pernah berpikir bahwa dalam kehampaan ini, sebenarnya ada orang yang kuat bersembunyi, dan orang ini sangat menakutkan ketika dia bergerak, begitu cepat sehingga sulit baginya untuk berpikir. Dampak jiwa yang mengerikan itu mengalir ke laut jiwa tertingginya dalam sekejap, ingin menyelam ke laut jiwanya. Pada saat ini, Raja Iblis Laut terkejut sekaligus marah. Orang ini benar-benar ingin mengambil dirinya sendiri. Konyol, meskipun dia ketakutan dan marah, dia tidak panik sedikit pun. Dalam krisis, dia langsung tenang. Dia juga orang kuat di level tertinggi, pemandangan apa yang belum dia lihat. Raja Iblis Laut mendengus dingin, dan lautan jiwa melonjak di benaknya seperti lautan badai, berubah menjadi lautan iblis tak berujung yang membubung ke langit, menutupi langit dan menutupi matahari. Dan dalam kekuatan jiwa itu, kekuatan gelap yang mengerikan melonjak keluar. Kekuatan gelap ini begitu mengerikan dan setebal tinta yang tidak bisa dicairkan, bahkan membuat Qin Chen merasa berdebar-debar. Raja Iblis Laut meraung, kekuatan gelap ini tertarik olehnya, dan dalam sekejap, kekuatan gelap berubah menjadi tombak yang mengerikan, dan dibombardir dengan kekuatan penyerang Qin Chen sekaligus. Kekuatan kegelapan yang mengepul langsung memusnahkan jiwa Qin Chen. Dan, dari kekuatan kegelapan, samar-samar, terdengar suara dingin, bergemuruh, dan jiwa Qin Chen terus bergetar di bawah aura ini. Ini adalah kekuatan kegelapan di dalam tubuh utama Raja Iblis Laut. Di luar, melihat bahwa tangan kanan Qin Chen menamparkan di atas kepala Raja Iblis Laut, dan jejak kekuatan gelap tak terlihat melonjak, dengan cepat memasuki tubuh Qin Chen, dan melahap Qin Chen. Orang ini, apakah dia gila? Dia bahkan ingin merebut Raja Iblis Laut, tidakkah dia tahu bahwa kekuatan tertinggi tidak memiliki kebocoran di jiwanya, jadi sangat sulit untuk merebutnya. Ya, jika itu adalah kekuatan tertinggi biasa, masih ada harapan untuk merebutnya, tetapi jiwa iblis itu mengerikan. Yang paling penting adalah bahwa semua Master Iblis top memiliki kekuatan gelap yang tidak aktif di tubuh mereka. Semakin kuat Master Iblis, kekuatan gelap di tubuh mereka semakin kuat kualitasnya. Jika kamu menyerah, kamu hanya akan membakar dirimu sendiri dan mencari kematianmu sendiri. Gumam leluhur Iblis Luo, Molly, dan Qian Mozun semuanya tertegun saat melihat pemandangan ini, dan masing-masing dari mereka tampak sulit mempercayainya. Mereka melihat bahwa dari pikiran Raja Iblis Laut, kekuatan gelap yang membuat jantung semua orang berdebar keluar, menyelimuti Qin Chen sekaligus, dan kekuatan gelap bergulir melonjak pada tubuh Qin Chen, dan dengan gila menembus ke dalam tubuhnya, untuk membalikkan fagositosis. Dan aura gelap ini begitu mengerikan, bahkan Molly dan yang lainnya merasakan jantung berdebar,
hanya merasakannya dari kejauhan, rambut di tubuh mereka berdiri tegak, dan mereka memiliki ilusi jatuh ke dalam jurang gelap yang tak berujung. Mata leluhur iblis Luo terkejut, kekuatan gelap di tubuh utama Raja Iblis Laut Kekacauan ini pasti berasal dari orang kuat tingkat atas tertentu dari klan gelap, dan tingkat kultivasinya setidaknya mencapai puncak tertinggi. Ucap leluhur iblis Luo dengan ekspresi serius. Seorang master klan gelap di tingkat tertinggi puncak. Liar, apakah menurutmu jiwa Qin Chen ini akan dimusnahkan dan dibunuh? Melihat Qin Chen terbungkus oleh kekuatan gelap tak berujung, Qian Mozun melebarkan matanya. Iblis Qin ini, bukankah dia akan mati begitu saja? Haruskah kita melakukannya sekarang, dan membantu Raja Iblis Laut itu? Ambil kesempatan untuk membunuh bocah Qin Chen itu. Ucap Qian Demon menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh Qin Chen. Begitu ide ini keluar, Qian Mozun sendiri terkejut. Molly menatap Qian tanpa berkata-kata. Mata Molly berkedip, menatap Qin Chen dengan saksama, dan sedikit mengernyit, jika kamu berbicara tentang orang lain merebut supremasi iblis seperti ini, mereka pasti akan mati, tapi dia adalah Qin Chen, satu-satunya di dunia yang bisa menekanku. Ucap Molly menggertakkan giginya. Setelah kata-kata ini jatuh, Qian Mozun terkejut. Itu benar, itu iblis Qin. Apakah akan sangat mudah mati di sini? Terlebih lagi, karena saya telah setuju untuk bekerja sama dengannya, saya tidak akan menggunakan trik jahat seperti itu. Meskipun kita telah dikalahkan oleh orang ini berkali-kali, saya tidak akan melakukannya. Ucap Molly melihat ke langit dengan mata ganas, saya, Molly, adalah jenius teratas di alam semesta ini, protagonis yang sebenarnya, bahkan jika saya ingin membunuh Qin Chen, saya harus terbuka dan lurus, jika tidak, hati dan pikiran saya tidak akan jelas. Hanya dengan bertarung secara adil dan mengalahkannya, saya akan memiliki masa depan yang cerah. Kata Molly tampak tegas dan sombong. Dia ingin membunuh Qin Chen dengan tegak, serangan diam-diam semacam ini bukanlah yang dia inginkan. Pergi, raih kesempatan dan melahap kekuatan kolam gelap. Ucap Molly menjerit rendah, langsung tenggelam ke dalam kolam gelap di bawah, dan segera mulai melahap kekuatan kolam gelap. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan seperti itu, tunggu apa lagi? Tugas mereka adalah membantu Qin Chen dan menekan Raja Iblis Laut Kekacauan, yang telah mereka lakukan. Adapun untuk membantu Qin Chen merebut Raja Iblis Laut, itu bukanlah isi dari kerja sama mereka. Segera, kekuatan tak berujung dan mengerikan dari kolam gelap dengan cepat ditelan oleh Molly dan yang lainnya. Selain itu, pusaran yang mengerikan melonjak di tubuh Molly. Itu adalah kekuatan Gu Iblis di tubuhnya, yang dengan gila-gilaan melahap semua kekuatan di sekitarnya dan dengan cepat memperkuat dirinya. Di sisi lain, Lord of Abyss Demon terbang dengan cemas ke sekitar Qin Chen, jalan Abyss Demon didesak, menutupi segala arah, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Bisakah rencana Tuan Qin benar-benar berhasil? Dia dengan cemas menatap Qin Chen yang diselimuti oleh kekuatan kegelapan yang mengerikan. Pada saat ini, Qin Chen dikelilingi oleh kekuatan kegelapan, tapi ekspresinya tidak terkejut. Mata Qin Chen dingin, merasakan kekuatan kegelapan yang mengerikan terus mengalir ke dalam pikirannya, dia tiba-tiba tersenyum dingin. Kekuatan gelap, yang tidak kalah dengan kekuatan gelap yang menyerbu tubuh Qin Chen, bangkit dalam sekejap. Itu adalah kekuatan darah Raja Kegelapan. Kekuatan darah Raja Kegelapan berubah menjadi sangkar, langsung menyelimuti kekuatan gelap dari Raja Iblis Laut Kekacauan. Di sisi lain, Raja Iblis Laut Kekacauan terkejut. Bagaimana mungkin bocah itu memiliki kekuatan kegelapan di tubuhnya, dan itu tidak kalah dengan nafas gelap di benaknya. Pada saat ini, Raja Iblis Laut Kekacauan tampaknya memiliki lautan badai di dalam hatinya. Tanpa menunggu tindakan apapun dari Raja Iblis Laut Kekacauan, kekuatan darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen dengan cepat membungkus kekuatan gelap yang mengerikan dalam sekejap, dan dengan keras, kedua kekuatan gelap itu bertabrakan satu sama lain dan seimbang. Apa? Diblokir. Gumam Raja Iblis Laut Kekacauan tampak kaget dan marah, dan kemudian sedikit keganasan muncul di matanya. Lautan jiwa yang mengerikan dalam pikiran Raja Iblis Laut Kekacauan bergegas menuju Qin Chen, di sepanjang lengan kanan Qin Chen, dan langsung memasuki pikiran Qin Chen, berniat untuk membunuh Qin Chen.
Dia merasakan bahwa kekuatan gelap di tubuh Qin Chen sangat menakutkan, dan itu bisa menghalangi nafas gelap di benaknya, tetapi keduanya seimbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Di dunia luar, ada orang kuat seperti Lord of Abyss Demon. Meskipun sulit bagi orang luar untuk campur tangan dalam konfrontasi jiwa, bagaimana Raja Iblis Laut Kekacauan yakin bahwa Lord of Abyss Demon tidak memiliki cara lain. Oleh karena itu, dalam suatu krisis, Raja Iblis Laut Kekacauan langsung mendesak serangan jiwa tanpa ragu-ragu, meledakkan jiwanya ke dalam tubuh Qin Chen dalam sekejap, mencoba memusnahkan jiwa Qin Chen. Meskipun kekuatan gelapmu dapat memblokir aura gelapku, aku adalah jiwa tertinggi, dan aku tidak percaya bahwa kamu dapat memblokirnya. Ucap Raja Iblis Laut Kekacauan meraung. Dia berjuang untuk itu. Memasukkan jiwanya sendiri ke dalam tubuh orang lain adalah tindakan yang sangat berbahaya, belum lagi usahanya, jika dia gagal, itu akan sangat berbahaya. Tetapi pada saat kritis ini, dia tidak bisa mengendalikan begitu banyak. Ketika kekuatan kegelapan seimbang, selama jiwanya bisa menang, dia bisa mengalahkan Qin Chen dalam sekejap dan memenangkan ronde, jadi dia harus bertaruh. Jiwa Raja Iblis seperti lautan luas, dan langsung meledak ke lautan jiwa Qin Chen. Tetapi pada saat ini, mata Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi cahaya dingin. Aku sudah menunggumu melakukan itu. Ucap Qin Chen meraung. Pada saat jiwa Raja Iblis Laut Kekacauan menyerbu, Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan kartu truf aslinya, kekuatan guntur. Dalam sekejap, lautan jiwa Qin Chen ditempati oleh guntur yang tak ada habisnya, dan guntur yang mengepul memusnahkan segalanya, langsung menyelimuti jiwa Raja Iblis Laut Kekacauan. Raja Iblis Laut Kekacauan mengeluarkan jeritan melengking untuk waktu yang singkat, jiwanya terus-menerus dihilangkan dan dimusnahkan, dan dia merasakan kekuatan guntur di sekelilingnya dengan ngeri. Kekuatan macam apa ini? Mengapa jiwa tertingginya tidak bisa menolaknya? Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa tidak hanya jiwanya yang tertinggi tidak dapat melawan, tetapi bahkan aura gelap yang memasuki pikiran Qin Chen tidak dapat menahan kekuatan guntur, dan itu terus-menerus dibombardir dan dengan cepat berubah menjadi jiwa yang murni, ditelan oleh darah Raja Kegelapan di tubuh Qin Chen. Tidak bagus, kembali, teriak Raja Iblis Laut Kekacauan ketakutan, dan buru-buru ingin mundur dari laut jiwa Qin Chen. Jika kamu ingin pergi, itu tidak mudah. Jangan pergi saat kamu datang. Ucap Qin Chen tampak ganas, dan meraung dengan marah, guntur melonjak liar di benaknya, dan dengan keras, dia memblokir mundurnya Raja Iblis Laut Kekacauan. Dan, dengan keras, Qin Chen langsung menampilkan kuil pemurnian Wandao, tungku kuno, yang muncul di antara langit dan bumi. Tungku dibuka, dan Qin Chen langsung menyilangkan kakinya di dalamnya, memurnikan jiwa Raja Iblis Laut Kekacauan dengan panik. Pada saat ini, Raja Iblis Laut Kekacauan akhirnya mengerti bahwa Qin Chen sama sekali tidak ingin membawanya pergi, tetapi langsung memurnikan jiwanya. Sungguh konyol bahwa dia mengambil inisiatif untuk memisahkan jiwanya dari tubuh, memberikan kesempatan sempurna kepada pihak lain untuk disempurnakan. Di luar kuil pemurnian Wandao, tubuh dan jiwa Raja Iblis Laut Kekacauan beresonansi dan meraung dengan keras. Raja Iblis Laut Kekacauan ingin menggunakan kekuatan tubuh untuk mengubah dunia. Kekuatan tertinggi memiliki jiwa yang sempurna dan menyatu dengan tubuh, bahkan jika jiwa dipisahkan dari tubuh, ia masih dapat mengendalikan tubuh. Huff, aku berharap kamu memiliki gerakan seperti itu, Mo Ye, lakukanlah. Ucap Qin Chen dengan ringan. Ya Tuan, ucap Lord of Abyss Demon telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan Dao of the Abyss Demon tiba-tiba dimobilisasi dan ditekan pada Raja Iblis Laut Kekacauan. Senior Wanling Mozun, Senior Tianhuo, pergilah. Segera setelah itu, Qin Chen berteriak, dan langsung melepaskan roh Wanling Mozun dan Venerable Skyfire. Jiwa Wanling Mozun dan Tianhuzun telah mencapai keadaan yang sangat mengerikan setelah menyerap kekuatan sumber gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan dipelihara oleh pohon iblis 10.000 dunia. Kedua jiwa itu berubah menjadi pita dan langsung memasuki tubuh Raja Iblis Laut Kekacauan, berniat untuk menduduki lautan jiwanya. Pada saat ini, Raja Iblis Laut Kekacauan akhirnya takut. Di satu sisi, Qin Chen mengendalikan jiwanya sendiri, tetapi di sisi lain,
ada jiwa lain yang ingin menduduki tubuhnya, yang berarti membunuhnya dari dua dimensi yang berbeda. Begitu dia berhasil, jiwanya tidak hanya akan hilang, tetapi tubuh tertingginya juga akan menjadi wadah bagi orang lain, dan menjadi tubuh orang lain. Tidak, teriak Raja Iblis Laut kekacauan meraung dan ketakutan. Dia dengan panik melawan, mencoba menerobos belenggu Qin Chen, tetapi kekuatan guntur terlalu mengerikan, dan itu terus memusnahkan jiwanya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kekuatan jiwa murni itu langsung ditelan oleh Qin Chen. Pada saat yang sama, bagian dari kekuatan jiwa yang hancur juga ditanamkan oleh Qin Chen ke dalam tubuh Raja Iblis Laut kekacauan, dan diserahkan kepada Wanling Mozun dan Tian Huzun untuk ditelan. Raungan yang mengerikan bergema di langit dan bumi. Di bawah, leluhur iblis Luo dan Mo Li, yang dengan panik melahap kekuatan sumber iblis di kolam gelap, semuanya tertegun. Lord of Abyss Demon, kuil pemurnian Wandao, Qin Chen, ditambah kekuatan guntur, darah Raja Kegelapan, dan upaya bersama Wanling Mozun dan Tian Huzun, tidak peduli seberapa kuat Raja Iblis Laut kekacauan, dia tidak berdaya saat ini, dan dia hanya bisa menyaksikan jiwanya sendiri dimusnahkan sedikit demi sedikit. Awalnya, dengan kekuatannya, tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, akan sulit untuk memusnahkan jiwanya. Konyol bahwa dia mengambil inisiatif untuk menyerang jiwanya untuk menyerang balik Qin Chen, dan Qin Chen mengambil kesempatan untuk memperbaiki itu di tempat. Raja Iblis Laut kekacauan meraung dalam penyesalan. Jika dia tahu ini, dia seharusnya melawan mati-matian. Tidak peduli apa kekuatannya, tidak masalah untuk bertahan sampai kedatangan leluhur Yuan Mo, tetapi dia memilih jalan mencari kematian dan secara paksa menghancurkan hidupnya sendiri. Melihat jiwa Raja Iblis Laut kekacauan berteriak dan berjuang di sana, mata Qin Chen acuh tak acuh. Senior Wanling, Senior Tian Huo, tubuh Raja Iblis Laut kekacauan ini, kalian berdua harus segera membuat pilihan. Hanya satu dari kalian yang dapat menempatinya, dan yang lain harus menarik diri dari kendali. Ucap Qin Chen dengan dingin. Tubuh fisik hanya dapat ditempati oleh satu orang. Ini yang paling masuk akal. Wanling Mozun, Raja Iblis Laut kekacauan ini adalah anggota dari klan Iblis, dan keterampilan serta tubuh fisik yang dia kembangkan sangat dekat dengan diri Anda sebelumnya. Hanya ketika Anda menempati tubuh fisiknya, Anda dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari dirinya. Sebelum Wanling Mozun berbicara, Yang Mulia Tian Huo langsung berseru dan menarik diri dari tubuh Raja Iblis Laut kekacauan tanpa ragu-ragu. Baiklah, ucap Wanling Mozun tidak ragu, dia dan Yang Mulia Tian Huo telah berteman selama bertahun-tahun, jadi mereka secara alami memahami niat satu sama lain dan tahu apa pilihan terbaik.